Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin udah kenalan, sekarang langsung saja tanpa mengurangi rasa hormat kepada dosen pembimbing Ibu Meli Dwi Yuniar SHMH. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum waris. Nah, langsung saja ke rumusan masalah ada 3. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang istilah dan pengertian dari waris itu sendiri. Yang kedua tentang bagaimana hak mewaris itu bisa terlaksana dan bagaimana cara menerima dan menolak waris. Ini dalam konteks hukum Islam dan hukum perdata Indonesia. Di sini kita melihat pengertian ahli waris. Waris adalah pemindahan harta peninggalan seorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup. Jadi syaratnya waris itu harus apa? Udah mati. Yang mewarisi itu udah mati. Itu. Dalam bahasa Arab, waris berasal dari kata al-mirad yang artinya perpindahan sesuatu dari satu orang ke orang lain. Secara terminologi hukum, ilmu waris mempelajari pembagian harta warisan sesuai dengan syariat Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma ulama atau kesepakatan ulama. Di yang kedua kita akan membahas tentang hak waris. Ada 4 poin di hak waris ini, yaitu pertama dasar perkawinan, klasifikasi ahli waris, penghalang ahli waris, dan hak dari ahli waris. Yang pertama kita membahas tentang dasar pewarisan. Pewarisan dalam hukum Islam terjadi karena 2 hubungan. Yang satu itu kekerabatan, misalnya hubungan orang tua dan anak. Yang kedua itu perkawinan antara suami dan istri. Ada dasar hukumnya ini di Quran surat An-Nisa ayat 7. Bisa dibuka sendiri jika kalian tidak percaya. Dan di sini selanjutnya kita akan bahas tentang klasifikasi ahli waris. Pewaris sudah meninggal dunia secara hakiki atau kematian alami, tidak dibuat-buat ya emang udah takdirnya dari Allah. Yang kedua, ahli waris masih hidup saat pewaris meninggal. Yang ketiga, adanya sebab pewarisan seperti hubungan kerabatan atau perkawinan. Jadi di luar itu tidak ada. Kalau misalnya ada itu mungkin bukan waris ya, namanya itu apa? Hibah. Lanjut ya ke penghalang waris. Ada beberapa kondisi di sini, ada 3 ya di PPT saya. Kalau kurang ya mungkin teman-teman ada yang lebih paham dan mungkin ibu dosen lebih paham. Yang pertama itu karena beda agama. Yang kedua pembunuhan pewaris. Yang ketiga pembunuhan karena tidak sengaja. Nah, yang ketiga ini menurut ijma ulama itu kebanyakan pendapat sengaja ataupun tidak sengaja itu menghalangi waris. Jadi jika ahli waris ini membunuh pewaris, maka ahli waris tersebut tidak akan mendapatkan warisan. Hak dari ahli waris di sini, ahli waris memiliki hak atas harta peninggalan pewaris, baik berupa barang, hutang, piutang. Nah, enggak cuma pewaris itu enggak cuma mewarisi harta tok, itu juga bisa mewarisi hutang. Dan yang wajib membayar hutangnya itu ya itu pewarisnya. Lanjut ya ke cara menerima dan menolak waris. Menurut hukum perdata KUH Perdata Indonesia, ahli waris boleh menerima atau menolak warisan. Yang kedua, penolak harus dilakukan secara resmi melalui pernyataan di pengadilan negeri. Yang ketiga, jika warisan ditolak, ahli waris dianggap tidak pernah menjadi ahli waris dan bagian warisannya diberikan kepada ahli waris yang lain yang berhak. Nah, gitu. Jadi boleh menolak menurut hukum perdata di Indonesia. Yang menurut hukum warisan Islam, dalam Islam ini tidak boleh menolak warisan atau disebut di sini dengan asas ijbar.
Harta warisan berpindah secara otomatis kepada ahli waris berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut hukum Islam itu tidak ada penolakan warisan. Yang kedua, jika ahli waris terbukti menyembunyikan harta warisan atau tadi itu melakukan pembunuhan, yaitu kalau pembunuhan ya otomatis terputus dari ahli waris tersebut dan tidak mendapatkan warisan. Sekian yang dapat saya presentasikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.